di Kota Palangkaraya ini memang sudah 100% terdaftar JKN, malah hanya 75% saja yang aktif. Kan bahwa dalam hal karyawan tidak didaftarkan oleh perusahaannya, maka setiap pemberi kerja itu wajib mendaftarkan dan membayaran iuran karyawannya. Nah, 5% ini akan dibagi dua. Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Sri Mariati, jurnalis Tribun Kalteng. Saya kehadiran narasumber saat ini Kepala Bagian Peserta BPJS Kesehatan Cabang Palangkaraya, Pak Asep Komarudin, yang akan membahas tentang peserta program JKN bagi pekerja yang ada di Kota Palangkaraya. Nah, kita akan tahu nih, menanya-nanya nih, seperti apa sih nantinya mekanisme dan regulasinya untuk pesertaan BPJS Kesehatan bagi pekerja ya Pak ya, yang di mungkin khusus di Kota Palangkaraya, bahkan secara luas Kalimantan Tengah begitu ya. Pak Asep, terima kasih sudah hadir di channel kami. Salam kenal. Dan ini baru ya Pak ya? Iya, baru. Oke, siap Pak. Selamat siang Pak. Siap. Oke Pak, kita mau sedikit berbincang-bincang nih tentang ketenagakerjaan atau kesehatan gitu ya, khususnya untuk para pekerja. Sejauh ini bagaimana sih Pak untuk keikutsertaannya dari pekerja ini sendiri? Emang harus apa saja mungkin kategorinya, dan bagi pekerja ini haruskah mempunyai BPJS Kesehatan? Ya. Mungkin silakan. Baik, terima kasih Mbak. Jadi memang kita lihat dari flashback ke awal ya Mbak, bahwa BPJS Kesehatan ini lahir di tahun 2014. Nah, ada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 yang mewajibkan seluruh penduduk Indonesia itu wajib terdaftar JKN. Nah, salah satunya adalah pekerja, atau dalam hal ini adalah setiap orang yang mendapatkan upah. Jadi tidak melihat itu apakah dia honorer, apakah dia pegawai harian lepas. Pokoknya di undang-undang itu disebutkan setiap orang yang mendapatkan upah. Artinya mau dia bekerja di UMKM, di karyawan swasta ataupun di pemerintahan, semuanya wajib ikut JKN, Mbak. Gitu. Oke, Pak, kita kalau untuk, karena ini cabang Palangkaraya ya, nah, sejauh ini sudah berapa banyak sih Pak yang untuk yang sudah mengcover ini dari BPJS Kesehatan untuk untuk para pekerja ini sebenarnya? Atau mungkin persentase lah, gitu ya, tidak untuk secara keseluruhan jumlah tuh. Ya. Jadi kalau untuk secara total ya di Kota Palangkaraya ini memang sudah 100% terdaftar JKN, Pak. Jadi seluruh penduduknya sudah terdaftar JKN sebenarnya. Jadi tetapi yang menjadi masalah adalah dari 100% itu adalah hanya 75% saja yang aktif. Ya, jadi sisanya non-aktif, Pak. Jadi macam-macam ya, ada yang dari pemerintah, bantuan pemerintah, ada yang memang karyawan yang sudah habis masa kontraknya, akan dinonaktifkan oleh perusahaannya pastinya, karena dia sudah tidak mungkin lagi karena dia sudah bukan lagi karyawannya, pasti dia akan dinonaktifkan sama karyawannya. Jadi sama perusahaannya. Yang intinya untuk Kota Palangkaraya memang sudah terdaftar 100% untuk secara terdaftarnya, tapi untuk keaktifannya hanya 75-76%. Nah, itu bagaimana Pak ketika sudah diputus lagi begitu ya dari perusahaan itu? Regulasinya itu bagaimana? Apakah dia nanti karena tidak ditanggung lagi itu harus mandiri, atau dia seperti apa sih mekanisme? Jadi untuk yang dari segmen perusahaan ini, ketika dia sudah habis kontraknya, dia ada beberapa pilihan. Ya, kalau memang dia tidak mampu, itu nanti silahkan lapornya ke dinas sosial melalui kelurahan atau melalui desa gitu ya. Itu akan terdaftar lagi menjadi segmen PBI atau penerima bantuan iuran. Tetapi ketika dia orang mampu, silahkan daftar mandiri gitu ya. Ada yang kelas 3 35.000, kelas 2 100.000, dan kelas 1 150.000. Tetapi ketika nanti dia bekerja kembali, itu akan dikembalikan lagi oleh perusahaan, yang didaftarkan oleh perusahaannya, sehingga nanti iurannya yang mandiri tadi stop. Gitu. Artinya itu otomatis ya, ketika dia berada di perusahaan yang baru dan hanya melapor, itu udah otomatis aktif dia kembali gitu ya. Yang penting komitmen perusahaannya mendaftarkan. Karena banyak ternyata di sini ada perusahaan-perusahaan yang
karyawannya kerja di perusahaan tapi tidak didaftarkan sama perusahaannya. Jadi ada dua pilihannya, lapor ke perusahaan atau si karyawan sendiri ketika belum didaftarkan oleh perusahaannya lapor ke kami. Karena ada di Perpres 82 yang menyebutkan bahwa dalam hal karyawan tidak didaftarkan oleh perusahaannya, maka karyawannya wajib lapor ke BPJS untuk kita daftarkan, dan nanti gitu kita ya. akan konfirmasi ke perusahaannya. Gitu. Artinya untuk mengcover itu semuanya ada istilahnya dua sinergi gitu ya. Betul. Antara perusahaan dan pekerja tadi ya Pak ya. Nah untuk biasanya yang peserta ini di segmennya itu mandiri ini bagaimana untuk prosesnya itu Pak? Apakah tadi yang seperti Bapak bilang karena diharuskankah, karena juga ini keterkaitan dengan Menaker nggak sih sebenarnya? Untuk yang karyawan ya Mbak, masukin daftar di perusahaan, Iya. itu memang wajib Mbak. Jadi ada di Undang-Undang Nomor 13 2023, kemudian 2003 maaf, kemudian ada di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011, ada di Perpres 82, ada lagi Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Iya, benar Nah sekali. jadi memang seluruh penduduk di Indonesia itu wajib. Dan kemudian di pasal selanjutnya adalah setiap pemberi kerja itu wajib mendaftarkan dan membayarkan iuran karyawannya. Karyawannya ya. Ya, jadi memang mekanisme adalah seharusnya memang perusahaan yang mendaftarkan ke kami. Ya, jadi nanti karyawan dan perusahaannya itu akan mendaftarkan ke kami bersama dengan anggota keluarganya. Jadi bukan hanya karyawan saja, tapi juga anggota keluarganya. Dan itu untuk anggota keluarganya tidak dipungut lagi iuran, hanya untuk karyawannya saja. Artinya sudah include di situ. Betul. Ya. Itu maksimal sampai berapa anggota keluarga Pak? Mungkin yang bisa di-cover sama atau dari perusahaan ini atau dari BPJS ini? Ya, jadi sesuai dengan Perpres 82 disebutkan bahwa untuk pekerja ini menanggung satu orang suami atau istri yang sah, kemudian 3 orang anak. Nah, anak ini memang ada klausul selanjutnya, maksimal usia 21 tahun. Tetapi kalau usia 21 tahun sampai 25 tahun itu masih kita jamin, tetapi sedang kuliah. Itu masih kita jamin. Oke. Sejauh ini Pak yang untuk apakah terlepas ini ya untuk secara ininya untuk pembagian tanggung tanggung jawabnya gitu ya, antara perusahaan dan pekerja ini seperti apa sih nanti, emang harus ada yang di luar itu kah atau bagaimana? Baik, jadi untuk tanggung jawab perusahaan dan pekerjanya itu memang ada Pak. Jadi sebenarnya total iuran setotalnya adalah 5%. 5% ini adalah dari gaji pokok dan tunjangan tetap. Nah, 5% ini akan dibagi dua, 4% oleh perusahaan dan 1%-nya oleh karyawan. Contoh, ada karyawan dengan gaji 5 juta. Nah, kewajiban perusahaan udah 5 juta kali 4%, berarti 200.000. Iya benar. Nah, untuk yang karyawannya cukup bayar 50.000 aja 1%-nya. Jadi nanti total 250.000. Tapi nanti tidak karyawan bayar sendiri, tidak. Nanti si karyawan itu akan dipotong oleh perusahaannya, nanti digabungkan dengan yang kewajiban perusahaan menjadi 5%, 250.000 bayar ke kami melalui virtual account. Gitu, gitu ya, sistematis sudah ya Pak ya? Ya, betul. Nah misalnya begini Pak, ini terkadang ada ya untuk apa dari perusahaan itu kesepakatan dari perusahaan atau dari dengan pekerja sendiri ketika misalkan suami istri bekerja gitu ya di perusahaan swasta itu lebih apakah melihat nominal yang besar dari mungkin dari suami atau istri atau seperti apa sih untuk menanggung anggota keluarga ini seperti apa nih? Oke, baik. Jadi maaf saya ulang-ulang terus karena itu memang ada di regulasinya ya Pak. Jadi di Perpres 82 pasal 14 disebutkan bahwa dalam hal suami istri sama-sama bekerja itu wajib dua-duanya dipotong dan dibayarkan iurannya. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan suami atau istrinya berbeda nih hak kelasnya, hak kelas istrinya misalkan kelas 2, kelas istrinya kelas 1, nanti hak kelasnya boleh ikut ke suaminya, hak yang kelas 1. Gitu ya. Tetapi nanti tetap iurannya tetap dua-duanya dibayar, harus dibayar. Misalkan nih satu orang
Tribun Kalteng gitu ya. Benar. Nah, satu lagi misalkan di Pemprov. Nah, nanti di Tribun Kalteng tetap dibayarkan oleh Tribun Kalteng, yang di Pemprov oleh Pemprov. Tapi nanti untuk ketika dirawat di rumah sakit itu boleh dan memang punya hak untuk mengikuti yang lebih tinggi hak kelasnya. Oh gitu ya, artinya dia bisa memilih gitu ya, atau emang sudah diharuskan memang begitu atau seperti apa? Dengan catatan harus lapor, Pak. Oh. Karena kalau misalkan Anda Mbak haknya kelas 2 di sini, soalnya di Pemprov kelas 1. Nah, ketika Mbak nggak lapor, itu kita nggak tahu nih kan, ini haknya kelas 1 nih harusnya. Nanti kita hubungkan di aplikasi kita. Jadi ketika walaupun Mbak di aplikasi mobile JKN-nya itu haknya kelas 2, tapi nanti akan otomatis kalau dirawat haknya kelas 1. Oh gitu ya. Gitu. Pak, mengenai dengan mungkin status tadi ya, pengecekan nih kan mungkin tidak banyak yang tahu gitu ya, apalagi mungkin walaupun sekarang walaupun Gen Z gitu kan masih ada lah generasi old juga yang masih di apa untuk ketenaga di kesehatan ini ya. Nah, ini bagaimana sih untuk dari BPJS sendiri untuk apa sih, ada kesulitan kah untuk ketika misalkan mungkin yang tua-tua ya, nih kayaknya aku belum terdaftar di apa ini gimana? Apakah sudah memudahkan untuk itu nggak sih sebenarnya? Ya, baik Mbak. Jadi memang di kita untuk mengecek itu banyak kanalnya, Pak. Ya, misalkan nih Mbak punya keluarga nih atau punya orang tua yang tadi baby boomer gitu ya. Jadi sudah sepuh, sudah tua, jangan lupa untuk megang handphone gitu ya. Nah, itu bisa, Mbak. Jadi ada beberapa. Contohnya aplikasi mobile JKN. Jadi Mbak sendiri yang bisa mengecek atau mendownloadkan. Atau ada juga di aplikasi Pandawa namanya di 0811 8165 165. Itu nanti itu melalui WA, Pak. Jadi ngeceknya by WA, nanti tinggal pilih informasi, nanti pilih cek status kepesertaan. Otomatis nanti akan suruh memasukkan nomor KTP dan tanggal lahir. Nah, kalau memang sudah terdaftar akan ketahuan, atas nama ini sudah terdaftar aktif di JKN. Kalau belum, Anda belum terdaftar JKN, gampang ketahuan. Atau kalau di perusahaan ngecek sendiri aplikasi perusahaan punya, namanya aplikasi Adabu. Tapi untuk yang umum di mobile JKN atau di Pandawa. Oh bisa. Gitu ya Pak ya, artinya bisa ya, jadi bisa. Dengan ya itu tadi saya bilang kan, yang generasi ini mungkin agak sedikit ini. Nah, itu ada mungkin kendalanya apa sih Pak ketika misalkan untuk melakukan aplikasi itu? Nah, sekarang kan juga kemarin ya, kalau sempat kita dengar tuh banyak ada hacker dan sebagainya, mungkin data juga kita ada ini seperti apa nanti untuk dari BPJS untuk melindungi data-data dari dari peserta gitu ya. Baik, jadi memang kita juga masuk dalam satu undang-undang perlindungan data ya, Pak. Jadi kami berkomitmen kepada seluruh peserta JKN, data yang diberikan ke kami memang akan kami pegang dan memang tidak akan mungkin kita sebar ke yang lain, karena memang itu adalah data pribadi dan kami hanya mempergunakan sesuai dengan ketentuannya. Contoh, kita ketika peserta ini datang ke rumah sakit, berarti kita hanya cukup KTP saja dan tidak perlu melampirkan yang lain. Kemudian data-data kami itu kami sudah punya saringan gitu ya. Jadi di kami juga sudah punya orang IT, tim keamanan data pun sudah kami. Jadi memang insya Allah kalau saat ini memang datanya betul-betul safe di kita.